Salam sehat, bertemu dengan saya kembali, Wira. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Mari kita lanjutkan diskusi kita mengenai soft lens. Seperti yang minggu lalu sudah kita bahas tentang cara pengukuran soft lens atau cara menentukan ukuran soft lens. Mari kita lanjutkan penggunaan soft lens yang bisa menyebabkan mata kering. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengapa mata kita menjadi mudah kering ketika menggunakan soft lens. Penyebabnya apa, kemudian solusinya apa, dan pilihan soft lens-nya itu yang materialnya apa. Bila teman-teman sudah ke dokter mata, kemudian dokter mata menyatakan bahwa mata Anda mengalami kekeringan, atau dokter mata menyebut dengan dry eye disease, atau dry eye syndrome, atau ocular surface disease, itu kontraindikasi penggunaan soft lens. Bagi teman-teman yang matanya normal kemudian menggunakan soft lens juga bisa timbul gejala-gejala mata kering. Gejalanya apa saja? Coba simak berikut ini. Nah, itu gejala mata kering. Jadi kenapa kita pengguna soft lens itu sering menjadi matanya kering? Apa penyebab mata kering pada pengguna soft lens? Antara lain kornea kekurangan oksigen ya. Jadi kornea kita itu ditutupi oleh oksigen sehingga kornea kita tidak bernafas. Karena kornea kita itu bernafas dari udara luar. Kenapa demikian? Karena kornea kita bening, jernih, tidak ada pembuluh darah sehingga oksigen yang dari paru-paru tidak bisa dialirkan ke kornea, sehingga kalau dikasih soft lens, ditutup soft lens, kornea kita akan menjadi sesak. Dengan demikian sel-sel kornea akan menjadi mudah sakit. Kemudian penggunaan soft lens yang terlalu lama. Maksimum penggunaan soft lens sehari adalah 8 jam. Kemudian dalam 1 minggu harus ada cuti minimal sehari. Jadi dalam 7 hari, 1 hari, atau bahkan 2 hari saran saya jangan menggunakan soft lens. Biarkan korneanya istirahat dan bernafas dengan baik. Kalau terlalu lama menggunakan soft lens, apa yang terjadi pada mata kita? Silakan simak gambar berikut. Nah, itu kalau terlalu lama penggunaan soft lens. Jadi hati-hati penggunaan soft lens. Kemudian ukuran yang salah. Dalam menggunakan soft lens jangan lupa kita melihat base curve, kelengkungan kornea harus disesuaikan dengan kelengkungan kornea kita. Kemudian diameternya jangan terlalu kecil atau terlalu besar dibanding dengan ukuran kornea kita. Dan terakhir adalah ukuran daripada minus atau silindernya. Itu harus disesuaikan. Yang ketiga adalah mata kita berubah bentuk. Jadi dalam perjalanan waktu mata kita bisa mengalami perubahan-perubahan sehingga ukuran soft lens juga harus disesuaikan. Bila tidak disesuaikan juga bisa menyebabkan masalah. Demikian juga alergi. Bisa juga karena alergi dari dalam diri kita atau memang kita punya bakat alergi atau kita alergi terhadap bahan-bahan dari soft lens tersebut. Misalnya dari warna ya, bahan warna ataupun bahan dari soft lens sendiri. Kemudian penyejuk udara atau AC juga bisa menyebabkan mata kita menjadi mudah kering dengan kelembaban yang rendah. Solusinya apa? Pertama, kita harus basahkan mata kita dengan tetes mata buatan atau air mata buatan dengan tetes mata yang tidak mengandung pengawet. Ciri-cirinya tetes mata yang tidak mengandung pengawet adalah botolnya kecil-kecil ya, seperti ini. Walaupun pabrik atau produsen soft lens sudah menyediakan tetes matanya, tapi sebagian produsen juga
tidak menyediakan yang preservatif free atau yang bebas pengawet, sehingga kita sering bermasalah dengan pengawet yang ada dalam tetes mata tersebut, sehingga kita harus mengganti dengan yang tanpa pengawet atau preservatif free. Jadi walaupun kita sudah pasang softlandnya di mata kita, itu juga perlu harus kita teteskan untuk mencegah kekeringan. Juga jangan lupa konsumsi vitamin-vitamin mata meliputi vitamin A, D, dan omega 3. Kemudian waktu penggunaan. Selain penggunaan maksimum 8 jam sehari, kita juga harus mengganti softland itu sesuai dengan yang dianjurkan atau bahkan lebih awal. Misalnya sebulan kita lebih awal aja, 2 minggu kita lebih awal. Jangan menggunakan softland yang terlalu lama, misalnya 6 bulan. Lebih baik menggunakan softland yang waktunya lebih pendek, pergantiannya lebih pendek. Kemudian yang terakhir adalah memilih softland yang tepat. Tepat ukuran tadi, base curve, ukuran minusnya atau silindernya, ukuran diameternya, dan bahan. Jadi kita harus memilih bahan yang sesuai, yaitu bahan yang memiliki kadar kandungan air yang rendah dan kadar permeabilitas oksigen yang tinggi sehingga mata kita tidak sesak. Yang paling ideal adalah penggunaan softland yang daily disposable, yaitu pagi dipasang, sore sudah 8 jam dibuang, atau sehari cukup penggunaan 8 jam, setelah itu harus di disposable atau dibuang. Bila menggunakan softland extended, pergunakan softland dengan kadar air yang rendah di bawah 50. Bisa 33, 38 atau paling maksimal 47 saran saya. Kenapa menggunakan kadar air yang rendah? Karena kalau kadar air yang tinggi, softland itu terutama yang dari hidrogel itu bersifat hidrofilik, menyukai air. Jadi dia akan menyerap air mata kita sehingga air mata kita menjadi lebih gampang kering. Yang kedua, dia lebih gampang menguapkan air sehingga juga tambah kering mata kita. Jadi pergunakan silikon hidrogel dengan kadar air rendah karena sifatnya hidrofobik. Jadi dia akan sedikit mengambil air mata kita sehingga mata tidak mudah kering. Bahan-bahan apa saja yang sesuai dengan kriteria tersebut? Itu biasanya dari golongan silikon hidrogel. Jadi softland ada 2 bahan yang banyak kita dapatkan di pasaran. Yang pertama hidrogel, yang kedua silikon hidrogel. Pilih silikon hidrogel dengan kadar air rendah dan permeabilitas tinggi. Yang mana saja nanti kita lihat di daftar berikut. Demikian juga cara penetesan tetes mata yang benar, silakan lihat di video saya yang sebelumnya. Demikian juga mengenai gimana menentukan ukuran softland yang minus ya, bisa juga lihat di video saya yang sebelumnya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe pas di foto saya, tinggal diklik saja. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi, salam sehat.